Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sharing bersama Kak Heri tentang bagaimana sih hukumnya dari penggalangan dana itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami, entah itu di kampus atau di tengah-tengah masyarakat. Tapi mungkin teman-teman belum tahu apa hukum dari penggalangan dana tersebut. Jadi daripada penasaran, bagaimana kalau kita tanya langsung kepada Kak Heri. Jadi silakan Kak Heri, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Kak Heri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, jadi langsung saja ya kita langsung tanyakan kepada Kak Heri. Apa sih hukum dari penggalangan dana itu sendiri? Bagaimana Kak Heri? Baik, syukron. Saya sapa dulu ya teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nah, teman-teman semuanya, tentang penggalangan dana. Saya kira ini udah nggak asing lagi ya. Mungkin Betul. teman-teman semua sudah pernah melakukan yang namanya penggalangan dana. Dan sebagian besar mungkin menganggap itu boleh saja, kan ini tujuannya adalah kebaikan. Untuk umumnya gitu ya, penggalangan dana itu untuk membantu bencana alam, untuk kalau di kampus sih biasanya sih tentang kayak inaugurasi gitu ya, inaugurasi. Nah, jadi teman-teman, fakta penggalangan dana itu kita harus untuk mengetahui satu hukum teman-teman. Yang paling terpenting kita harus mencari tahu dulu bagaimana faktanya. Maksudnya bagaimana cara orang itu melakukan penggalangan dana. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara mereka, orang-orang itu melakukan penggalangan dana, baik dari organisasi, lembaga, atau apapun namanya gitu ya. Yang kedua adalah untuk apa dana itu dikumpulkan atau akan dikemanakan hasil penggalangan dana itu gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa niat yang baik itu nggak boleh menghalalkan segala cara. Jadi teman-teman, seandainya ada satu lembaga dakwah atau ada satu kelompok atau organisasi, atau kalau di kampus mungkin organda gitu ya. Apa itu organda? Organisasi daerah atau mungkin HMJ atau apapun namanya. HMI, Nah, banyak lah gitu ya. Nggak usah sebut merek ya. Oke, itu teman-teman, kalau niatnya baik bukan berarti lalu penggalangan dananya boleh. Atau bukan berarti perbuatan penggalangan dana itu menjadi boleh juga gitu kan, karena niatnya baik. Nggak seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Perbuatan itu kalau kita niatnya baik belum tentu itu perbuatannya boleh gitu. Kenapa? Karena dalam Islam teman-teman, yang paling penting sebenarnya, yang paling utama yang harus kita cari tahu sebenarnya bukanlah niat dulu, tapi hukum daripada perbuatan itu sendiri. Misalnya kalau Rahmat jangan saya. Misalnya ada seorang laki-laki lah, jangan nanti. Ada seorang laki-laki niatnya itu bagus, pengen ngajarkan si perempuan temannya lawan jenis untuk baca Quran. Boleh nggak? Boleh sih, ya, boleh. Tapi kalau saya ngajarkannya itu di dalam kamar berduaan. Enggak boleh lah. Enggak boleh. tapi niatnya baik. Niatnya bagus. Niatnya baik gimana? Enggak boleh juga. Nah, jadi teman-teman, meskipun sebaik apapun niatnya, seikhlas apapun niatnya karena Allah, tapi kalau caranya sudah salah, udah perbuatannya diharamkan sedari awal, maka itu hukumnya haram gitu ya. Jadi kita nggak bahas dulu dari niat. Nah teman-teman, penggalangan dana pertama itu bagaimana cara orang itu melakukan penggalangan dana. Nah, pertama, di fakta di lapangan itu ada dua. Pertama, ada yang melakukannya dengan cara bercampur baur dengan lawan jenis gitu kan. Kan biasanya kalau organisasi itu ada pasti perempuan laki-laki kan ya. Betul. Nah, itu kalau mereka melakukan penggalangan dananya itu di mana tuh? Di pinggir jalan biasanya, lampu merah gitu ya. Itu ada laki-laki berdiri, laki-laki perempuan itu mereka bercampur baur di situ. Terus mereka minta penggalangan dana baik dengan cara langsung siapkan kardus gitu ya, atau ada juga yang jualan biasanya. Jualan. Nah, jualan. Ya bukan jual diri ya. Bukan jual diri. Masa jualan cemilan gitu ya. Nah, harganya 1.000 dijualnya 5.000. Nah, kalau mereka melakukan itu dengan cara bercampur baur bersama lawan jenis, itu hukumnya haram.
Yang haram bukan penggalangan dananya sebenarnya, tapi Campur aktivitas baur. ikhtilat campur baurnya. Nah, teman-teman, tapi karena mereka bercampur baur untuk demi penggalangan dana, maka di sini dikatakan penggalangan dananya jadi haram. Al-wasilah ilal harami haramun. Sarana yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Kalau ada orang yang pengen melakukan penggalangan dana yang dengan penggalangan dana itu dia akhirnya bercampur baur bersama lawan jenis, maka ikut serta dalam penggalangan dana seperti itu hukumnya haram. Paham sampai sini? Paham. Nah, meskipun niatnya nanti baik. Jadi, kemudian gini, bagaimana dengan uang yang dikumpulkan itu? Ya uangnya halal ya, uangnya halal. Boleh digunakan untuk kebaikan. Tapi caranya dia itu melakukan salah gitu. Cara dia melakukan salah. Nah, perbuatannya yang salah gitu ya. Paham sampai sini. Kemudian yang kedua seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah ada juga caranya benar tuh. Maksudnya mereka penggalangan dana itu terpisah, laki-laki gitu kan, perempuan, enggak bercampur baur. Iya. Meskipun mungkin di tempat yang sama, lampu merah gitu kan di perempatan jalan, perempuannya sebelah kiri gitu ya, seberang jalan kiri, ini kanan saya ini kanan. Nah, kemudian perempuannya sebelah kanan, laki-lakinya sebelah kiri kan, enggak saling bercampur baur. Nah, oke, secara cara mereka benar tuh caranya. Tapi ternyata uang yang dikumpulkan untuk penggalangan dana di malam hari itu atau di sore hari itu adalah untuk tujuan acara yang bertentangan dengan Islam. Misalnya inaugurasi. Nah, inaugurasi saya sudah pernah bahas dalam satu video saya teman-teman tentang apa itu inaugurasi dan bagaimana faktanya di inaugurasi. Secara umum inaugurasi itu menampilkan di sana kegiatan-kegiatan, ada perempuan yang menyanyi di depan laki-laki, menyanyinya itu dengan kemudian apa ya, memperlihatkan bentuk keindahan tubuhnya, tabarruj. Kemudian yang kedua itu adalah karena ada perempuan yang menari gitu kan, menari dan dipertontonkan di depan laki-laki. Pesertanya juga dalam inaugurasi itu pesertanya campur baur, umumnya dilakukan pada malam hari. Yang kesannya memang kayak disetting untuk acara yang sekedar hiburan. Dalam Islam hiburan itu boleh kalau tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Misalnya nggak boleh perempuan menari di depan laki-laki gitu kan, nggak boleh perempuan juga menghibur laki-laki menyanyi gitu kan, dia di depan dinonton oleh banyak laki-laki, dia dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu kan. Misalnya Ahina Rahmat, bayangkan antum sudah menikah punya istri, mau nggak istrinya antum ridho nggak sebagai suami istrinya antum keluar rumah hanya untuk pergi menghibur menyanyi di depan banyak laki-laki? Tapi istri antum itu berpakaian syar'i, mau nggak? Enggak lah. Ya enggak lah gitu kan. Dan saya pernah menanyakan hal ini teman-teman di depan banyak mahasiswa. Dia enggak kurang dari 40 orang lah. Laki-laki saya tanya, mau enggak Anda ini semua kalau punya istri atau punya saudara perempuan, mau enggak saudara perempuan Anda itu menari di depan laki-laki yang bukan mahramnya? Kan pasti enggak mau gitu. Menari di depan laki-laki yang mahramnya saya enggak boleh gitu, apalagi di depan yang bukan mahramnya kan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, penggalangan dana untuk tujuan yang hukumnya haram itu hukumnya haram. Nah, kan saling membantu boleh? Enggak. Jadi teman-teman, membantu itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah ke-5 ayat ke-2. Di sana Allah berfirman seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan atau dosa dan permusuhan. Jadi kalau teman-teman penggalangan dana itu pastikan dulu pertama bagaimana caranya, bagaimana cara Anda mengumpulkan dana itu. Kalau Anda jalan sama perempuan masuk ke perumahan, ya kadang saya temukan seperti itu, laki-laki sama perempuan jalan gitu kan, keliling-keliling berduaan. Nah, ini membuka peluang untuk terjadinya maksiat-maksiat, boncengan lah, pergi penggalangan dana sama lawan jenis, itu hukumnya haram. Kemudian belum lagi kalau udah penggalangan dananya untuk acara seperti inaugurasi, ya bertambah dosanya gitu ya. Tuh, Double haram gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa setiap perbuatan kita dalam pandangan Islam itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Maka jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita kemudian rela mendurhakai Allah demi sekedar dianggap solid. Anda kan kalau nanti ikut pengalaman nggak solid. Biasanya kan begitu ya, mahasiswa gitu ya. Ini mungkin lebih kepada mahasiswa, karena mahasiswa paling banyak seperti itu. Saya kayak kasihan aja gitu ya lihat. Jadi kadang ada yang kadang kalau pagi jam-jam 10 atau sore mungkin saya di rumah gitu. Jadi ada yang beli salam. Waalaikumsalam. Ya waalaikumsalam. Kak, penggalangan dana gitu ya. Jual kue, Kak, beli kuenya penggalangan dana, Kak. Nah, saya biasanya tanya dulu, kalau dia bilang penggalangan dana, coba dia bilang beli kue aja, dia nggak bilang penggalangan dana, ya mungkin saya beli.
Tapi dia bilang penggalangan dana. Oke, penggalangan dana. Pikiran saya itu, saya langsung berpikir, saya tanya untuk apa itu, untuk apa deh penggalangan dananya? Bilang inaugurasi. Oke, dan saya nggak beli gitu ya. Oh ya enggak, makasih gitu ya. Nah, karena waktunya juga agak singkat, jadi saya nggak mungkin jelaskan juga ke merekanya. Intinya teman-teman, saya udah buatkan juga video khusus tentang hukum inaugurasi. Nah, ini tentang penggalangan dana. Jadi sampai sini bisa dipahami ya hukumnya penggalangan dana seperti apa. Jadi kalau penggalangan dananya itu caranya baik, nggak bercampur baur, terus juga niatnya baik, untuk dananya itu untuk keperluan kebaikan, tidak ada unsur-unsur dalam kegiatan yang haram, maka hukumnya boleh. Nah, jadi sebenarnya bukan penggalangan dananya yang bermasalah, caranya sama dengan inaugurasi, bukan inaugurasinya, tapi bagaimana pelaksanaan inaugurasi itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang salah dengan inaugurasi, nggak ada yang salah dengan penggalangan dana, tapi kadang cara mereka, orang-orang itu atau teman-teman di mahasiswa, di sekolah, cara mereka melakukan penggalangan dana itu yang kemudian dalam pandangan Islam itu hukumnya haram gitu ya. Islam bukan kayak Islam itu kayak apa ya, bahasanya mereka mempersulit, bukan. Contoh gini teman-teman, saya bertanya ke antum saja gitu ya. Ini juga boleh ditanyakan kepada laki-laki yang secara umum mereka awam mungkin terhadap agama. Bagaimana menurut antum ketika, bayangkan antum punya sudah menikah, punya anak perempuan atau punya saudara perempuan, meskipun yang saya tahu antum nggak punya saudara perempuan. Anggaplah antum punya saudara perempuan atau sepupu perempuan, keponakan perempuan. Bagaimana perasaan antum kalau ada di antara kerabatnya antum perempuan, keponakannya atau adiknya, teman-teman juga yang cowok yang menyaksikan video ini, bayangkan anda punya adik perempuan. Bagaimana perasaan anda kalau anda melihat adik perempuan anda itu berdiri di pinggir jalan di malam hari, ba'da isya sampai jam 10 malam untuk demi penggalangan dana. Mereka berdiri di situ di pinggir jalan, nggak bersama teman-teman perempuannya saja, ada banyak laki-laki yang mengurumuni mereka. Bagaimana perasaannya itu seorang laki-laki? Ya enggak bagus lah dilihat. Ya. Jangan dilihat. Iya. Rasanya ingin. Mendengar aja tuh kayak enak gitu kan ya. Jangan orang lain, apalagi kita punya saudara sendiri kan. Iya betul. Jadi ya teman-teman tahu lah gitu ya. Ini kita belum berbicara tentang ini secara apa ya? Secara manusiawi mungkin ya. Kita tahu lah bagaimana kalau perempuan udah keluar rumah sama laki-laki gitu, campur baur. Itu image kesannya udah nggak baik, secara apa ya, naluriah kita sebagai manusia itu kita nggak pengen kalau melihat ada saudara perempuan kita yang campur baur di antara laki-laki itu untuk penggalangan dana, apalagi sampai malam hari. Pada perempuan udah keluar rumah atau campur baur di situ bersama laki-laki, baik di mana gitu ya, di warkop, di kafe, campur baur, apalagi di tengah jalan gitu ya, untuk penggalangan dana, itu kesannya udah nggak baik. Mohon maaf, itu pasti dipikirnya orang itu perempuan yang nggak menjaga kehormatan lah gitu ya. Betul. Jangan salahkan orang yang bersangka buruk seperti itu kalau anda menempatkan diri anda pada persangkaan, kan begitu. Nah teman-teman semuanya, jadi kurang lebih mungkin begitu ya. Ini kami sampaikan bukan karena kami benci sama orang-orang yang melakukan penggalangan itu, bukan, justru karena kami cinta mereka. Kami pengen ngejelasin begini loh pandangan Islam, agar besok-besok setelah ini nggak lagi melakukan penggalangan dana dengan tujuan yang nggak dibenarkan dalam Islam, dan juga nggak lagi melakukan penggalangan dana dengan cara-cara yang kemudian bertentangan dengan Islam. Nah maka kalau saya boleh kasih saran, teman-teman yang melakukan penggalangan dana, pastikan uangnya itu dikumpul untuk keperluan apa. Kemudian juga jangan dilakukan pada malam hari. Kalau anda perempuan, jangan ikut penggalangan dana di malam hari, meskipun terpisah daripada laki-laki, itu agak rawan sih gitu ya. Itu mungkin dari saya. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi ya penjelasan tentang bagaimana itu hukum dari penggalangan dana tersebut. Jadi sebenarnya itu bukan yang salah tentang penggalangan dananya ataupun kegiatannya, tapi prosesnya atau caranya itu belum tentu dibenarkan. Jadi sama halnya ketika kita bermain game kan. Jadi yang sebenarnya tuh main game itu tidak dilarang, tidak haram, tapi bisa saja menjadi haram ketika kita meninggalkan sesuatu yang wajib hanya dengan bermain game saja. Atau main game bersama perempuan. Atau bermain game sama perempuan. Biasanya kan ada orang begitu yang mabar sama perempuan, lawan jenisnya ya begitu ya. Nah, boleh saya tanya sedikit? Ya, silakan. Jadi main game itu hukumnya mubah ya, boleh saja. Yang penting tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Misalnya ketika Anda main game, ternyata harus membuka konten aplikasi gamenya itu yang ada muncul perempuan yang gendut aurat, maka menggunakan aplikasi game itu hukumnya haram lah, karena membuat Anda berdosa di situ nanti. Padahal Anda nggak harus melakukan itu gitu kan.
bukan main gamenya tapi aktivitas Iya, aurat aktivitasnya. itu. Kemudian juga main game ternyata bersama perempuan. Anda masih main game, masih menjaga waktu sholat, tapi ternyata Anda main game sama perempuan. Nah, itu juga nggak dibolehkan dalam Islam. Nah, kenapa? Itu bagian daripada mendekati zina, dan ayatnya jelas wala taqrabu zina. Mungkin Anda bilang, kan enggak kan cuma main game. Iya, memang begitu. Tidak bersentuhan juga. Bersentuhan. Ya semua zina juga berawal dari kata cuman, ya cuma teman, cuma chattingan, cuma main game, cuma teleponan, cuma video call. Kan nanti berlanjut seterusnya gitu ya. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi mendekati zina dilarang. Apalagi melakukannya, kan begitu. Begitu mungkin. Tapi bagaimana tuh kalau misalkan kan ada yang main game tapi dengan lawan jenis tapi jarak jauh begitu. Ada di rumah tapi dia main game secara Ya, online ya begitu. Ya Bagaimana, itulah yang kemudian nggak dibolehkan. Kenapa? Karena jadi gini sebenarnya, bukan masalah jarak, masalah komunikasi, masalah mereka laki-laki sama perempuan itu bertemu dalam permainan game itu yang nggak dibenarkan syariat. Jadi bukan sebenarnya pada jaraknya. Jadi biar dekat, laki-laki perempuan jaraknya dekat, tetangga rumah, ketemu langsung. Tapi kalau bertemu itu komunikasinya untuk keperluan yang syar'i, misalnya mereka satu antaranya jualan gitu ya, perempuannya beli ke laki-laki itu beli buku atau apa, itu boleh. Nah, meskipun ketemunya berdua di tempat umum, toh banyak orang yang menyaksikan di situ, dan untuk keperluan syar'i itu boleh, untuk keperluan yang syar'i. Tapi kalau meskipun jaraknya jauh, masing-masing mungkin nggak saling kelihatan atau mungkin hanya suara saja. Tapi untuk kemudian main game itu nggak dibenarkan. Kenapa? Karena aktivitas pertemuannya mereka di dunia maya itu bukan untuk keperluan hajat yang syar'i, tapi untuk hal-hal yang tidak diwajibkan atau bukan yang mengharuskan dalam Islam, sehingga tidak ada uzur syar'i namanya. Tidak ada sebab syar'i yang mengharuskan mereka untuk bertemu di dunia maya, di sosmed itu, hanya untuk main game. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak boleh dilakukan. Oke, begitu mungkin ya. Ini tambahan dari tadi. Jadi bagaimana teman-teman mungkin sudah paham ya. Bagaimana ini untuk kayak seperti mungkin ada yang ingin ditanyakan, tulis komentar saja kah? Ya, nanti kalau ini kan videonya udah selesai tuh. Fokusnya tadi kita bahas tentang penggalangan dana, melebar sampai ke main game tadi. Nanti kalau dari teman-teman yang punya pertanyaan yang ingin ditanggapi juga, boleh silakan komen di kolom komentar nanti ya. Nanti dibuatkan videonya lagi. Jadi mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.